mana-mana, kita harus pakai masker. Sekarang kita awali ibadah kali ini dengan dibuka doa dari Tante Ana. Silakan Tante Ana. Tante Ana, maaf tadi di-unmute ya doanya. Yo, sekarang kita mulai dengan... Ya, Bu. Tadi unmute ya, Bu. Kita doa ya. Kita doa lagi ya, Bu. Iya, kita doa lagi ya. Ya, mari kita tutup mata dan lipat tangan kita semua. Bapa kami yang di surga, teruskan namamu. Pada pagi hari ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Bapak, siang ini kami ingin mengikuti kegiatan sekolah minggu. Berkati kami semua, lindungi, jauhkan segala gangguan apapun, agar kegiatan ini bisa kami laksanakan. Kami ingat teman-teman kami yang mungkin belum bisa hadir, Engkau memberkati mereka, dan Engkau beri kesempatan bagi mereka untuk bisa mengikuti kegiatan sekolah minggu di minggu depan. Bapak, yang ada ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu, jadilah kehendak saja, hanya di dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Amin. Sekarang kita ke ayat hafalan yang minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Siapa yang masih ingat ayat hafalan minggu lalu? Masih ingat. Siapa itu? Randy apa Shan? Oh, Silwin. Apa Silwin? Ayat hafalan minggu lalu, sayang? Boleh, yang udah masih hafal boleh. Biel hafal? Lupa ya. Lana hafal, sayang? Silwin? Silwin tadi mana Silwin? Kurang ingat. Oh, kurang ingat. Lu dibuka sama Tante Maya. Siapa yang mau berani? Mia? Mia berani, sayang? Mia. Randy. Dien. Dien hafal, sayang? Oh, Dien atau Selin? Lupa. Lupa. Selin? Tante Maya buka tuh. Ya udah Grace aja ya yang hafal ya katanya ya. Ayo Grace. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dari mulutnya datang kepandaian dan pengetahuan. Ya, terima kasih Grace. Ayo Selin ya. Apa Dien? Dien mau coba sayang? Boleh. Oke. Ayo sayang. Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, terima kasih Dien. Selin mau coba sayang? Apa? Enggak. Mia mau coba? Itu dibuka Saya sama Tante. enggak. Rosen. Oke. Ada Emily.
Oke, kita lanjut ya ayat hafalannya. Sekarang kita mau nyanyi Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyi ya. Silakan Tante Maya. Kita sudah mengucapkan selamat pagi pada Tuhan. Sekarang kita dengarkan persembahan pujian dari adik kita, Lana. Silakan Lana. Kalau mau ikut nyanyi bareng Lana boleh? Boleh nggak Tante Maya? Boleh dibuka unmute-nya sayang? Boleh. Yesus pokok dan kita kalahnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita kalahnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita kalahnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau ada babu kuat. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita kalahnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita kalahnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita kalahnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau ada berbuat. Terima kasih Lana. Terima kasih, jadi berkat semakin pinter ya. Tante Maya, kita nyanyi satu lagi ya? Ya, Tante. Oke. Halo Leonel. Kok nggak bisa tuh? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta.
penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari dunia tentu binasa. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari Yesus yang penuh cinta. Sekarang kita masuk firman. Sebelum masuk firman, kita berdoa dulu ya. Kita tutup mata kita. Sikap hormat ya, berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan. Engkau telah mempertemukan kami. Kami mohon Tuhan Yesus, terangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk itu semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tante Maya sebentar, Tan. Ada yang ingat nggak cerita Tante Lani minggu lalu? Siapa yang ingat? Aku paham. Siapa tuh? Itu siapa sayang? Lana ya? Atau Silwin? Albert ingat cerita minggu lalu, sayang? Tentang Raja Salomo. Ya, Raja Salomo. Terus? Apa lagi ya? Udah, cuman kita doang tentang Raja Salomo. Iya. Dian ada ingat, sayang? Agak lupa. Sudah lupa. Silwin ingat ya? Lupa. Forgot. Sian, ingat Han, Sian? Lupa juga ya. Betul. Ceritanya memang minggu lalu tentang Raja Salomo. Raja Salomo yang membangun bait Allah ya. Raja Salomo adalah raja keberapa orang bangsa Israel, sayang? Siapa yang masih ingat? Kita ulas sebentar ya. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Dan Raja Salomo adalah benar-benar keturunan raja. Karena ayahnya adalah Raja Daud, adalah raja kedua dari bangsa Israel. Raja Salomo terkenal karena kemasyurannya karena kebijaksanaannya. Dan dia ketika didatangi mimpi oleh Allah, apa yang ditanyakan Allah, apa yang kau inginkan? Salomo tidak meminta istana, tidak meminta emas, tapi Salomo hanya minta satu hal. Siapa yang bisa jawab? Aku. Apa, sayang? Hikmat. Iya, hikmat dan kebijaksanaan. Tadi Mia ya? Iya. Iya, pintar Mia. Makasih ya Mia, makasih juga Albert. Nah, sekarang kita lanjutkan. Pada kali ini, kebijaksanaan Salomo diuji ketika mendapatkan persoalan saat datang dua orang ibu yang baru melahirkan dan bayinya ternyata meninggal. Boleh kita lihat cerita ini ya. Silakan Tante Maya. Diceritakan tentang seorang raja yang bernama Salomo. In Solomon's dream, he asked him,
If I grant you one wish, what would you ask for? You may ask for anything that you want. Diceritakan tentang Raja Salomo yang meminta kepada Tuhan hati yang paham untuk menimbang perkara untuk dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Tuhan mengabulkan permintaan Raja Salomo dengan memberikan kepadanya hati yang penuh hikmat dan pengertian. Selain itu, Tuhan juga memberikan kepada Raja Salomo kekayaan dan kemuliaan. Tuhan juga berpesan kepada Raja Salomo untuk menjaga hidupnya, untuk hidup menurut jalannya Tuhan, dan mengikuti segala ketetapan dan perintah Tuhan agar ia panjang umur. Suatu hari, datanglah 2 orang perempuan menghadap Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Masing-masing berkata bahwa bayi itu adalah anaknya. Dengan hikmat yang dari Tuhan, Raja Salomo memiliki kemampuan untuk memutuskan perkara tersebut dengan bijaksana. Mungkin adik-adik awalnya bingung mengapa Raja Salomo malah ingin membelah bayi itu menjadi 2. Kok Raja Salomo setega dan sejahat itu? Ternyata itu hanyalah strategi Raja Salomo untuk mengetahui siapa sebenarnya ibu kandung dari bayi itu. Sebab Raja Salomo memiliki pengertian yang benar bahwa seorang ibu tidak akan membiarkan anaknya mati. Seorang ibu yang benar pasti akan berkorban agar bayinya tetap hidup. Meskipun ia harus dengan berat hati terpaksa memberikan kepada orang lain. Dan apa yang terjadi? Ibu yang empunya anak itu berkata kepada Raja Salomo untuk jangan membunuh bayi itu, namun memberikan bayi itu kepada perempuan yang mengaku-ngaku bayi itu adalah anaknya, yang ternyata hatinya jahat sebab perempuan itu ingin agar bayi itu mati supaya tidak ada yang memiliki bayi. Raja Salomo pun memberikan bayi tersebut kepada ibu yang ingin tetap bayi itu hidup, karena ia tahu dengan demikian bahwa perempuan pastilah ibu kandungnya. Nah, adik-adik yang luar biasa, apa yang dapat kita pelajari? Sudah dengar tadi ceritanya, sayang? Sudah. Sudah. Apa yang bisa kalian ingat dari cerita ini? Hebat ya perjuangan ibu. Ibu, semarah apapun, dia pasti sayang pada anaknya. Apa yang bisa kamu ambil dari cerita ini? Albert, bisa cerita, sayang? Nggak tahu, soalnya itu baru dengar. Oh, baru dengar. Selin? Hansen? Oke, sekarang Tante tanya, apa yang dilakukan Salomo terhadap kedua ibu tadi? Apa yang dilakukan? Memilih ibu aslinya. Bagaimana caranya? Bagaimana Raja Salomo tahu kalau itu ibu aslinya? Boleh dijawab? Boleh, Albert mau jawab? Boleh. Yang kelihatan sama Tante ini Albert. Dian mau jawab? Pada saat bayinya mau dipotong. Siapa tadi? Ini Tante. Itu Randy. Oh, Randy, Tante. Randy unmute dulu kalau mau jawab. Yuk. Ayo, Randy. Kenapa, sayang? Tuh. Dian? Kenapa Raja Salomo hendak membunuh anak bayi itu? Seolah-olah ingin membunuh anak bayi itu. Supaya Salomo mengetahui mana ibu kandung anak itu. Iya. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang bukan ibu kandungnya membiarkan, karena dia memiliki hati yang licik ya. Tetapi seorang ibu yang asli, dia akan membiarkan anak itu dirawat oleh yang lain, asal jangan mati. Akhirnya dapat nggak Raja Salomo
dapat menemukan ibu aslinya nggak? Iya. Dapat. Iya. Akhirnya Dapat. iya. Akhirnya bayinya dibunuh nggak? Enggak. Tidak. Tidak, karena itu bukan mau membunuh ya, tapi itu hanya strategi untuk menemukan ibu yang asli. Sekarang kita dapat mengambil kesimpulan. Ibu yang satu berhati tidak baik, berhati licik, tetapi ibu yang kandung, dia memiliki hati yang benar-benar penuh belas kasihan. Sekarang, siapa yang memiliki sifat yang baik dari kedua ibu tersebut? Ibu yang kedua. Ibu yang kedua. Iya, ibu yang kandung Ibu yang biasanya. kedua tadi baik. Iya, iya. Jadi ibu yang baik adalah ibu yang kandung. Apakah akhirnya Raja Salomo dapat memecahkan permasalahan dari kedua ibu tersebut? Dapat. Iya. Dapat. Ya. Dan akhirnya anak itu diberikan kepada ibunya yang asli, bukan ibu yang mengaku-ngaku memiliki anak. Kamu bisa sebutkan sifat ibu yang mengaku-ngaku memiliki anak, memiliki sifat apa saja? Aja tadi ya. Iya. Aku. Jahat. Iya, jahat. Jahat, licik, dan juga ingin membunuh. Dosa. Berdosa. Iya. Apalagi? Makasih. Tadi Dayan ya? Terus berbohong yang itu yang bukan kandungnya. Itu adalah gambaran dari sifat manusia ya. Tapi di sini dalam memutuskan persoalan ini, Raja Salomo sejak ini menjadi semakin terkenal karena dia memiliki kebijaksanaan hikmat yang dari Allah. Sekarang Tante tanya, kalian bisa membedakan nggak apa yang dimaksud dengan hikmat dan kepandaian? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau coba jawab, sayang? Dian mau coba jawab? Dian, Selin, Ansyan. Saya boleh nggak lihat ke Google? Kenapa, sayang? Boleh nggak lihat ke Google? Enggak. Boleh. Suatu pengertian dan pemahaman yang dalam mengenai orang, barang, kejadian, atau situasi yang menghasilkan kemampuan untuk menerapkan persepsi, penilaian, dan perbuatan sesuai pengertian tersebut. Iya. Terima kasih ya, Silwin. Tante rangkum aja ya. Kalau hikmat adalah kemampuan seseorang untuk membedakan baik dan buruk. Begitu ya Tante Ana ya? Tante Ana. Ya. Kalau hikmat itu kemampuan kita untuk membedakan baik dan buruk ya? Iya, Tante. Iya. Jadi kita melakukan sesuatu dengan hal-hal yang baik. Tapi kalau kepandaian, seseorang yang pandai bisa saja berbuat licik atau curang atau berbuat jahat terhadap orang lain. Tapi kalau kita memiliki hikmat, kita tidak melakukan itu ya Tante Ana ya, tidak melakukan hal-hal yang buruk ya. Betul, Tante. Sekarang kalian mau memilih
kepandaian atau memilih berhikmat? Hikmat. Berhikmat. Silvin jawab berhikmat. Yang lain jawab? Mat. Berhikmat. Sudah bisa membedakan ya. Tapi kalau berhikmat itu, kalau memiliki pandaian juga boleh minta ya Tante Ana? Boleh, Tante. Boleh ya, asal tidak dilakukan untuk hal-hal yang merugikan orang lain ya. Ya, untuk kebaikan boleh, Tante. Ya, jadi kalau kita minta doa sama Tuhan, kita minta hikmat, boleh ya Tante? Tapi kalau kita berdoa, boleh banget, Tante. Iya, kita berdoa, kita minta kepandaian boleh, tapi kepandaiannya juga untuk tidak boleh curang, licik pada orang lain. Kita juga harus mau memperhatikan orang lain. Tidak diri sendiri, tidak egois. Oke, sudah ngerti ya yang kepandaian, pengertian dari kepandaian dan hikmat ya. Sekarang kita masuk ke teka-teki apa Tante Maya? Oh, kita masuk ini dulu. Bagaimana caranya supaya kita berhikmat? Shine apa Hans ya ini? Ayo, Hans Shine, ayo. Bagaimana caranya supaya kita berhikmat, memiliki hikmat? Buat baik, tidak berbohong, tidak mendidik. Ya, hebat. Tadi apa? Terima kasih Hans. Mia, bagaimana cara supaya kita memiliki hikmat, sayang? Berdoa. Iya, berdoa mohon hikmat Tuhan ya. Betul. Iya, bagaimana agar cara kita memiliki hikmat? Mendengarkan suara Tuhan melalui firman-Nya. Ada lagi yang jawab? Kenapa saya iya pergi ke gereja? Membaca Alkitab. Ya, boleh. Sebelum makan harus berdoa dulu. Iya. Terus menerima didikan Tuhan. Dan yang terakhir adalah mentaati semua firman Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Cuman sanggup nggak ya? Sanggup nggak ya? Harus sanggup ya. Walaupun kita dimarahin sama orang tua, walaupun dimarahin sama guru, walaupun tidak mengenakan, kalau kita mau memiliki hikmat, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang ini. Oke, semangat. Semangat. Siapa yang mau semangat? Semangat? Saya. Semangat ya. Semangat untuk mencari hikmat. Sekarang kita ke teka-teki. Ya, siapa yang mau jawab ini? Ya, siapa? Aku. Sepertinya minggu lalu Tante Lani juga udah bahas ya. Ayo, siapa yang masih ingat? Dia lupa. Ebet lupa. Bathsheba. Ya. Siapa itu? Sheba. Hah? Saya. Lana yang jawab ya? Silwin. Oh, Silwin. Terima kasih Silwin, jawabannya benar. Lanjut. Salomo adalah raja yang keberapa? Yang ketiga. Raja yang ketiga, Tan.
Iya. Randy ya? Ya, Tan. Ya, terima kasih Randy. Selanjutnya. Hikmat. Iya. Pinter. Banyak yang bisa jawab. Salomo adalah raja bangsa? Israel. Ya, betul. Siapa nama ayah Salomo? Daud. Daud. Iya. Pinter ya, masih banyak yang inget ya. Siapa nama yang diberikan Allah kepada Salomo? Ayo. Malaikat yang datang mimpi Salomo, Gabriel ya? Yang Ya, siapa yang namanya? Susah ini Tante Maya. Nah, Yedija. Itu nama yang diberikan Allah kepada Salomo. Tapi Daud akhirnya menamai Salomo. Salomo mendirikan bait suci benar atau Benar atau salah? Benar. 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 Siapakah nama kakek Salomo? Ayahnya Daud berarti ya, ayahnya Raja Daud. Ayahnya Raja Daud. Isai. Sai dan Iya. Elam. Banyak lupa atau banyak ingat? Banyak ingat. Banyak lupa atau banyak ingat? Banyak ingat ya. Ingat yang kemarin minggu lalu yang dari Tante Lani juga nyambung ya ceritanya ya. Sekarang kita masuk ke ayat hafalan. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Amsal 3 ayat 13, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Dihafalin ya sayang ya. Sudah boleh keluar belum, Tan? Kenapa? Kenapa Randy ya? Ya, Tan. Sudah boleh keluar belum? Keluar kemana sayang? Belum selesai. Randy mau ayat hafalan. Randy udah hafal, boleh. Randy dulu ya ayat hafalannya ya. Saya. Ya, Silwin dulu boleh. Unmute dulu, Selwin. Belum di itu. Amsal 3 ayat 13. Ya. Berbahagialah orang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Iya, terima kasih Silwin. Sama. Ada lagi? Ada. Ya, Grace. Albert udah tunjuk jari itu. Oh, Albert, ayo, Albert. Saya tahan. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang dengan hikmat, orang yang memperoleh kepandaiannya. Ya. Terima kasih, Albert.
Kita koreksi sebentar ya. Berbahagialah orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Terima kasih ya, Bert. Ayo Mia, ayo sayang. Berbahagia. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Iya, terima kasih Mia. Apa? Biel udah nunjuk-nunjuk, Biel. Selin udah tuh. Ayo, Selin. Ayo sayang. Ambil dulu, Selin. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Makasih Selin. Biel udah tunjuk jari. Yo Biel udah tunjuk jari Biel. Ya. Oh, ayo Han sama Shan, yuk. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Iya, terima kasih Hans. Ya, ayo Shan. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Iya, terima kasih. Randy, mau coba Randy? Biel, Tante, tadi udah Oh iya share. Biel. Oh iya Biel. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan nikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Makasih Biel. Randy mau coba? Randy. Come on, Dian. Dian malu-malu kucing, Dian. Ayo, Dian. Semangat, Dian. Oke, Dian udah mute. Eko. Amsal 3 ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapatkan hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Makasih Dian. Yes. Oke, sip. Tinggal Randy. Randy, ayo sayang. Leonel mau coba? Ayo. Ayo Leon, bisa Leon. Dibantu Tante nih Leon. Ini dibantu Tante Lani. Ayo sayang. Speakernya belum dibuka. Speakernya dibuka dulu, Leon. Ayo. Ya, ayo Leon. Nah. Amsal 3 ayat 13. Kencengan dikit suaranya nggak kedengeran, Leon. Hikmat. Udah selesai Leon. Makasih ya. Randy mau coba nggak? Randy. Lana belum, Tante. Oh iya, Lana. Lana nggak kelihatan tapi. Lananya lagi di kamar mandi. Randy, come on, Ren. Ayo, Ren. Amsal, Ren. Pendek loh, Randy. Dibuka dulu speakernya. Oke. Ayo, Randy. Itu suaranya. Lagi. Ah, suaranya belum keluar, Ren. Ayo, Randy. Nah, itu udah. Ayo, sayang. Udah hafal. Dibantu deh. Amsal 3. Amsal 3. Ayat 13. 13. Berbahagialah Berbahagialah orang mendapat hikmat. orang mendapat hikmat,
Orang yang memperoleh kepandaian. Kepandaian. Oke, sekarang coba sendiri ya. Coba sendiri ya. Wah, sudah menghilang. Terima kasih, Randy. Kabur ya. Sekarang Emily mau coba, Emily? Emily nggak ada suaranya ini. Oke. Emily. Emily. Ayo Emily. Ayo sayang. Mute dulu. Unmute, belum di Unmute mute. dulu. Mute. Dibuka dulu sayang. Nggak mau. Emily masih malu. Buat minggu depan ya. Iya. Jangan lupa ya. Ayat hafalan kan harus hafal ya Tante ya. Jadi minggu depan nanti ditanya lagi. Tanya lagi nggak Tante ayat hafalan? Iya, ditanya lagi. Namanya juga dihafal. Ya, Nanti jangan ditanya lupa. lagi. Jangan Ya, lupa ya, pendek. Reng ya. Cuma 8 kata kan ya, Tante Henny ya. Iya. Jangan lupa nanti minggu depan ditanya lagi, jangan lupa ya. Oke? Sekarang jadi kalian bisa ya membedakan antara hikmat dan kepandaian ya. Oke? Sekarang janji untuk mau berhikmat, oke? Oke ya. Semangat. Oke. Semangat. Sekarang kita nyanyi cari apa di dalam dunia. Ya Tante Maya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Senang jadi anak Tuhan. Sorry. Yuk, sekarang kita nyanyi saya senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke. Bohong adalah salah satu kita berhikmat atau tidak? Tidak. Tidak. Iya. Jadi kita harus janji ya, kita harus berhikmat, membedakan yang baik dan yang buruk. Oke? Mulai sekarang kita juga harus peduli sama orang lain ya. Nggak boleh jadi orang yang egois, jadi licik sama teman. Terus kita juga harus nurut sama papa mama kita dan jangan lupa taat pada perintah Tuhan. Oke, sekarang kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Kita berdoa ya. Kita tutup mata kita ambil sikap berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk firman-Mu kali ini. Kami mohon Tuhan Yesus, agar Engkau memberikan kami hati yang bijak seperti Engkau, seperti Salomo, agar kami miliki juga hati yang rendah hati, mau berbagi, penuh belas kasihan terhadap sesama. Berikanlah kami hikmat untuk dapat membedakan perbuatan yang baik dan yang buruk. Dengar dan kabulkan doa kami ini Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih Tante Heni. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Tante Niken, Tante Maya, Tante Lani, terima kasih. Jaga semua. kesehatan ya, jaga kesehatan semua. Sampai ketemu minggu depan. Ya, dadah.